Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah Islam dibongkar dari sumber-sumber yang terpercaya dengan gaya yang menggugah rasa ingin tahu. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang sering menjadi tanda tanya umat Islam maupun dunia luar. Mengapa orang-orang Yahudi yang katanya menanti-nanti datangnya seorang nabi akhir zaman justru menolak Nabi Muhammad, padahal semua tanda kenabiannya telah tertulis dalam kitab-kitab mereka? Apakah ini karena kedengkian, ataukah ada fakta mengejutkan yang selama ini disembunyikan? Bersama kami, kita akan mengupas satu persatu bukti dari Al-Quran, hadis-hadis sahih, hingga dokumen Yahudi kuno yang mungkin selama ini belum pernah Anda dengar. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena narasi kali ini akan membuka sisi sejarah yang tidak semua orang siap mendengarnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu share video ini agar makin banyak umat Islam yang tercerahkan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ada sesuatu yang tak pernah benar-benar dijelaskan dalam buku sejarah populer. Sebuah pertanyaan besar yang selama berabad-abad hanya dijawab dengan narasi samar atau sekadar dugaan. Mengapa orang Yahudi yang selama ribuan tahun menanti kedatangan seorang nabi terakhir justru menolak keras sosok yang menurut banyak ciri telah terpenuhi pada pribadi Muhammad bin Abdullah? Disinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Bukan dari awal dakwah Nabi di Mekah, bukan pula dari hijrah ke Madinah, tapi dari sebuah fakta sejarah yang sering disamarkan, bahwa kaum Yahudi sudah tahu tentang kenabian Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau lahir. Mari kita buka kembali naskah-naskah kuno yang terpendam di bawah pengaruh kekuasaan, penyesatan, dan pengkhianatan spiritual. Dalam kitab suci mereka sendiri, kaum Yahudi sejak generasi Musa dan seterusnya selalu menanti hadirnya seorang nabi akhir zaman. Disebutkan dalam Taurat bahwa akan datang seorang nabi dari kalangan saudara-saudaramu yang akan menyampaikan segala firman Allah. Dalam Ulangan 18:18 tertulis, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya." Siapa saudara dari Bani Israel? Tidak lain adalah Bani Ismail. Namun inilah paradoks sejarah. Ketika nabi itu datang, justru dari garis Ismail. Mengapa orang Yahudi tidak beriman? Jawaban pertama adalah kesombongan rasial, percaya bahwa kenabian hanyalah hak eksklusif bagi keturunan Ishak dan Yakub. Ismail dalam pandangan mereka hanyalah anak dari seorang budak perempuan. Ketika kenabian jatuh kepada anak keturunan Ismail, mereka merasa terhina. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Al-Jawab Al-Syahih bahwa penolakan Yahudi lebih bersumber pada kecemburuan dan fanatisme rasial, bukan karena tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Bahkan, dalam banyak riwayat syahih disebutkan, para rahib Yahudi di Yatsrib, Madinah, telah lama menyampaikan kepada suku-suku Aus dan Khazraj bahwa telah dekat waktunya muncul Nabi akhir zaman, dan kami akan mengikutinya untuk memerangi kalian, seperti kaum Ad dan Samud dahulu. Namun, ketika Nabi itu datang, dan bukan dari kalangan mereka, apa yang terjadi? Disinilah muncul lembaran kelam sejarah yang dilupakan. Riwayat dari Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, para ulama Yahudi seperti Huyai bin Akhtab dan Ka'b bin Ashraf langsung menyelidiki beliau. Mereka Nabi, memeriksa silsilahnya, melihat wajahnya, mendengar sabdanya, bahkan mengamati seri-seri fisik dan tanda kenabian di antara kedua bahunya. Dan hasilnya, mereka yakin, mereka tahu, tapi mereka menolak. Huyai bin Akhtab pulang ke rumah dengan wajah muram, dan ketika adiknya bertanya, ia menjawab, "Ia adalah nabi yang dijanjikan, tapi aku tidak akan pernah beriman kepadanya." Kenapa? Karena dia dari Bani Ismail. Ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pengkhianatan terhadap janji kenabian yang telah mereka wariskan turun-temurun. Alasan kedua adalah
ketakutan terhadap hilangnya dominasi keagamaan sebelum datangnya Islam. Kaum Yahudi memegang otoritas moral dan intelektual atas masyarakat Madinah. Mereka dianggap kaum terpelajar, memiliki kitab suci, dan menjadi rujukan dalam perkara agama. Namun, ketika Nabi Muhammad diutus, risalah tauhid yang beliau bawa mengguncang struktur sosial mereka. Orang-orang Arab yang dahulu mereka anggap bodoh dan terbelakang, kini bangkit dengan ilmu, akhlak, dan peradaban baru. Mereka mulai berbondong-bondong masuk Islam. Yahudi ketakutan, jika Nabi Muhammad benar-benar diikuti, maka kaum Yahudi akan kehilangan kekuasaan spiritual mereka. Ini bukan hanya soal keimanan, tapi juga soal dominasi sosial dan politik. Alasan ketiga yang jauh lebih dalam dan mencengangkan adalah mereka telah menyembunyikan dan memalsukan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Tafsir dari ayat ini, menurut ulama Ahlus Sunnah, menunjukkan bahwa para ulama Yahudi benar-benar tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan. Mereka mengenali beliau sebagaimana seorang ayah mengenal anak kandungnya. Namun mereka lebih memilih menyembunyikan kebenaran itu dari pengikut-pengikutnya. Mereka takut kehilangan pengaruh. Mereka mengganti kota-kota dalam Taurat. Mereka menutup ropet-ropet nubuatan yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi dari Makkah yang akan membawa risalah universal. Bahkan sebagian mereka menulis ulang naskah Taurat dalam bahasa Aram dan Ibrani yang telah terdistorsi, mengganti istilah Ahmad dan Muhammad dengan istilah metaforis yang sulit dimengerti rakyat biasa. Namun, tak semua Yahudi menolak. Ini adalah fakta lain yang sering diabaikan beberapa rahib. Yahudi masuk Islam setelah melakukan verifikasi ilmiah dan spiritual. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, seorang rabi terkemuka dari Bani Kainuko, ulama Yahudi yang gugur di perang Uhud. Sebagai Muslim dan pewakaf hartanya untuk Islam, dan sejumlah rahib dari Yaman dan Najran, Abdullah bin Salam berkata, ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku tahu wajah itu bukan wajah pendusta. Ia memverifikasi tanda kenabian satu demi satu, dan akhirnya bersyahadat. Lalu berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, kalian tahu bahwa dia adalah utusan Allah. Tapi yang lain justru menuduhnya murtad, memutarbalikkan fakta, bahkan menghasut pembunuhan. Namun lebih dari itu, sejarah mencatat bahwa sebagian dari elit Yahudi justru merancang konspirasi besar untuk menghentikan dakwah Islam. Mereka membuat makar seperti dalam peristiwa Sumamah bin Utsa yang sempat hendak dibunuh diam-diam. Mereka menyusun perjanjian licik dengan kaum munafik untuk menyerang kaum muslimin dari dalam, seperti dalam persekongkolan Bani Nadir. Mereka turut menyulut perang Khandak dengan menghasut Quraisy agar menyerang Madinah, dan mereka tidak berhenti. Bahkan setelah diusir dari Madinah, mereka menjadi motor penggerak bagi fitnah besar yang menimpa umat Islam hingga generasi berikutnya. Yang lebih mengejutkan, setelah wafatnya Nabi, mereka mulai menyusup ke dalam dunia intelektual Islam melalui tokoh-tokoh seperti Ka'bi al-Bar, yang sebagian riwayat darinya dikritik oleh para ulama hadis karena membawa unsur Israiliyat yang tidak jelas sanadnya. Satu hal yang kini menjadi jelas, penolakan Yahudi terhadap Nabi Muhammad bukan karena ketidaktahuan, tapi karena mereka tahu dan memilih untuk menutupinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jusari, jika Yahudi mau jujur terhadap kitab mereka, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah. Namun, inilah yang disebut oleh Allah sebagai mereka mengetahui, namun mereka menyembunyikan, dan hingga kini, bekas luka sejarah itu masih membekas dalam dokumen-dokumen kuno Yahudi, baik yang tersebar di komunitas Qumran, Essen, maupun manuskrip-manuskrip Genizah Kairo. Terdapat banyak indikasi nubuatan akan datangnya seorang nabi dari tanah kering dan tandus yang membawa cahaya, bukan dari bani mereka. Namun semua itu diam-diam dikubur
tak diajarkan, tak dibuka. Sebab jika mereka membuka lembaran itu, maka akan terbukalah siapa sebenarnya Nabi Muhammad di mata kitab mereka sendiri. Kita kembali membuka dokumen sejarah yang terlupakan, menelusuri bukan hanya penolakan terbuka dari kaum Yahudi terhadap Rasulullah, tetapi juga bagaimana penolakan itu berubah menjadi operasi sistematis untuk menghentikan risalah Islam sejak awal. Sebuah gerakan yang tak hanya bersifat spiritual dan ideologis, tetapi juga penuh intrik politik, pengkhianatan, dan penghasutan berskala besar. Ketika mereka gagal membuktikan secara teologisis bahwa Muhammad bukan nabi karena seluruh tanda kenabian sesuai dengan yang tertulis dalam kitab mereka, mereka mulai merancang strategi perlawanan dari dalam. Ada satu titik krusial yang menentukan arah konfrontasi ini. Peristiwa Bani Nadir. Kaum Bani Nadir adalah suku Yahudi yang semula sepakat dengan piagam Madinah untuk hidup berdampingan secara damai. Namun diam-diam mereka merancang pembunuhan terhadap Rasulullah ketika beliau datang ke wilayah mereka untuk menagih janji solidaritas. Mereka menyuruh seseorang menjatuhkan batu dari atap rumah. Tapi Jibril alaihi salam datang memperingatkan Nabi tepat waktu. Konspirasi ini menjadi bukti bahwa penolakan mereka bukan lagi urusan akidah, tetapi kini menjadi permusuhan eksistensial. Setelahnya, Bani Nadir diusir, dan harta mereka diwakafkan untuk perjuangan Islam. Namun di luar kota Madinah, mereka tak tinggal diam. Mereka menyebarkan fitnah, memobilisasi kekuatan kabilah-kabilah Quraisy, Ghatafan, dan lainnya, hingga terjadilah perang Khandaq Azab, salah satu momen tersulit dalam sejarah dakwah Nabi. Pelakunya, koalisi kekuatan Arab yang digerakkan oleh provokasi Yahudi. Inilah bagian yang lebih dalam dan sangat jarang diungkap secara terang. Kaum Yahudi tidak hanya menolak kenabian Nabi Muhammad, tapi juga berupaya aktif menghilangkan atau mengaburkan ayat-ayat nubuatan dari kitab suci mereka sendiri. Dalam manuskrip Yahudi kuno ditemukan indikasi yang sangat kuat bahwa Nabi akhir zaman yang datang dari tanah Paran, sebuah lokasi yang oleh banyak sejarawan Yahudi dan Kristen diidentifikasi sebagai wilayah Mekah, adalah sosok yang mereka tahu persis siapa namanya. Bahkan dalam beberapa versi kitab Targum disebutkan istilah Mahmad, kemungkinan transliterasi dari Muhammad, namun versi ini dihilangkan dalam terjemahan dan terbitan modern. Dalam Targum Song of Songs, jam 5:16, ada kalimat, "He is altogether lovely, Mahmadim. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem." Kata Mahmadim dianggap oleh banyak peneliti Muslim sebagai bentuk plural penghormatan dari nama Mahmad atau Muhammad, yang dalam tata bahasa Ibrani sangat mungkin menunjuk pada sosok terpuji. Namun, istilah ini kemudian diterjemahkan secara bebas menjadi altogether lovely, tanpa penjelasan bahwa ini adalah istilah nama yang sangat spesifik. Penyembunyian semantik ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Salah satu tokoh sentral dalam penolakan Yahudi terhadap Nabi adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang penyair sekaligus provokator yang memiliki jaringan luas di kalangan musyrikin dan Yahudi. Berhasil memenangkan perang Badar, Ka'ab naik pitam. Ia membuat syair yang merendahkan kaum muslimin, menyebarkan ketakutan, dan memancing kemarahan kaum Quraisy. Bahkan, ia menyusun syair cabul terhadap kaum muslimah muslimin. Syair di zaman itu bukan sekadar hiburan, ia adalah media massa. Ujaran KEB adalah bentuk propaganda berbahaya yang menyulut permusuhan lintas suku. Ia juga terang-terangan mendatangi Quraisy, membangkitkan semangat mereka untuk kembali menyerang Nabi. Ketika akhirnya ia dihukum mati karena makar. Kaum Yahudi menyebutnya sebagai martir kebebasan, tapi sebenarnya ia adalah ikon dari penolakan dengan motif sosial-politik dan hasutan sektarian. Penemuan manuskrip Laut Mati Dead Sea Scrolls di Qumran pada abad ke-20 menambah bukti bahwa komunitas Yahudi tertentu telah mengetahui akan datangnya sosok yang membawa cahaya dari luar sistem keimaman Bani Harun. Salah satu fragmen dikenal dengan Apocalypse of Moses menyebut akan datangnya guru kebenaran
yang bukan dari kalangan mereka, yang membawa hukum baru dan membasmi syirik secara global. Namun, dokumen ini tidak pernah dijadikan pegangan umum dalam komunitas Yahudi modern. Ia dikubur, dikesampingkan, dan siapakah guru kebenaran itu yang membawa risalah tauhid ke seluruh dunia, bukan hanya untuk Bani Israel? Jawaban itu begitu jelas, tetapi tetap mereka tolak. Setelah Yahudi Madinah diusir, mereka tidak bubar. Mereka berhimpun kembali di Khaybar, benteng kuat mereka di utara Madinah. Di sana mereka menyusun ulang kekuatan ekonomi dan strategi politik. Khaybar menjadi pusat konsolidasi Yahudi internasional. Disinilah mereka menerima para pengungsi Yahudi dari Bani Quraizah, Bani Nadir, dan lainnya. Benteng ini menjadi laboratorium konspirasi terhadap Nabi Muhammad. Perang Khaybar adalah ujian besar. Namun, ketika benteng itu dibuka oleh pasukan Islam, ditemukan banyak dokumen dan perjanjian rahasia yang menunjukkan betapa dalamnya perlawanan Yahudi. Dan ironi terbesar adalah, beberapa dari mereka justru masuk Islam setelah menyaksikan bahwa semua ramalan dalam kitab mereka terbukti nyata pada diri Nabi Muhammad. Tapi jumlahnya sangat kecil, mayoritas tetap menolak hingga akhir hayat. Hal paling ironis dan mengguncang pikiran adalah ini, penolakan mereka terhadap Rasulullah justru menjadi bukti kuat bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman. Mengapa? Karena semua nabi yang diutus kepada Bani Israel dari zaman Musa, Zakaria, hingga Isa selalu ditolak oleh kaumnya sendiri. Wahai Muhammad, sungguh, engkau bukanlah yang pertama ditolak. Telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Quran Surat Al-An'am ayat 34. Ini adalah pola yang Allah tetapkan atas kaum Yahudi. Mereka membunuh para nabi mereka sendiri. Maka ketika Nabi Muhammad datang dan ditolak oleh mereka, itu bukan kegagalan misi, tapi justru tanda bahwa ia benar-benar nabi yang dijanjikan. Dalam beberapa penelitian kontemporer terhadap komunitas Yahudi Ortodoks dan karet modern, ditemukan fenomena mengejutkan. Beberapa rabi Yahudi secara pribadi mengakui bahwa Nabi Muhammad cocok dengan seluruh tanda kenabian. Namun mereka tetap menolak secara terbuka. Mengapa? Sebab pengakuan itu akan meruntuhkan seluruh bangunan teologisis dan sosial mereka selama 1400 tahun terakhir. Mereka khawatir umat mereka akan berbandong-bandong masuk Islam. Beberapa dokumen internal Yahudi yang bocor dari komunitas karet bahkan menyatakan bahwa Muhammad adalah pembawa hukum Tuhan yang asli, namun hanya untuk bangsa Arab. Inilah bentuk baru dari penolakan. Bukan menyangkal keras, tapi mengisolasi kebenaran agar tidak sampai ke umat mereka sendiri. Dan ini adalah bentuk penolakan paling licik dan paling menyakitkan. Ada satu nama yang jarang disebut dalam pengajian, tetapi tercatat dengan jelas dalam kitab-kitab sejarah Islam awal dan menjadi sosok sentral dalam strategi penolakan Yahudi terhadap Rasulullah. Namanya Shus bin Qais, seorang tua Yahudi dari Madinah. Tokoh senior yang sangat membenci Islam dan merasa kewibawaannya tercabik ketika Aus dan Khazraj, dua suku Arab yang dahulu mudah diadu domba, kini bersatu dalam Islam. Ia bukan pemimpin militer, ia bukan panglima benteng, tapi ia adalah ahli dalam seni lama, memecah belah umat dari dalam. Suatu hari, setelah melihat Aus dan Khazraj duduk bersatu dalam lingkaran halakoh bersama Rasulullah, ia merasa gemetar. Satu hal yang selama ini menjadi senjata Yahudi Madinah, perpecahan antar kabilah Arab, telah lenyap di tangan Islam. Maka ia menyuruh seorang pemuda untuk menyusup dan mulai membicarakan kembali dendam masa lalu antara kedua suku itu. Ia menyebut-nyebut perang Buats, menyalakan bara lama, memutar kembali luka masa silam. Taktiknya nyaris berhasil. Aus dan Khazraj mulai saling curiga, saling meninggikan suara. Senjata hampir terhunus, tapi Rasulullah datang tepat waktu, menghentikan mereka, mengingatkan bahwa Islam telah menyatukan mereka, dan bahwa adu domba itu adalah hembusan setan. Disinilah satu fakta besar terungkap. Yahudi tidak hanya menolak Nabi, tapi juga menjadikan perpecahan internal umat Islam
sebagai senjata strategis jangka panjang, bukan hanya di Madinah, tapi hingga era setelahnya. Dalam hadis syahih riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, disebutkan, dengki itu membakar kebaikan, sebagaimana api membakar kayu, dan tidak ada dengki yang lebih parah daripada dengki atas kenabian, yang tidak turun kepada kaummu sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa sebagian tokoh Yahudi, seperti Salam bin Mishkam dan Malik bin Ash'ab, sebenarnya telah berkali-kali memeriksa ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi. Mereka dapati bahwa ayat-ayat itu sesuai dengan Taurat yang asli, yang tersimpan dalam sebagian potongan naskah kuno mereka. Tapi tetap mereka menolak, sebab yang turun itu adalah Muhammad, dan Muhammad bukan dari Bani Israel. Itu saja cukup, sebagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam karena merasa lebih tinggi. Maka kaum Yahudi tidak mau tunduk kepada Muhammad karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Penolakan ini bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak mau tunduk. Di masa Khulafaur Rasyidin, penolakan Yahudi terhadap Nabi tidak berhenti, justru berubah bentuk menjadi infiltrasi ke dalam struktur pemikiran Islam. Muncullah nama-nama seperti Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari sana Yaman yang pura-pura masuk Islam pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namun menyebarkan racun ideologi Syiah ekstrem, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan yang tersembunyi, dan menebar benih pemberontakan terhadap Khalifah Utsman. Ibnu Sabah tidak menolak Nabi secara terang-terangan, tapi ia mengarahkan umat Islam agar memusuhi sahabat-sahabat utama Nabi, agar mencurigai wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan akhirnya meragukan keabsahan Al-Quran. Inilah bentuk baru dari penolakan Yahudi, bukan menyangkal Nabi tapi menyurang pondasi ajaran beliau dari dalam. Dan ironisnya, sebagian dari warisan pemikiran mereka bertahan hingga hari ini. Tanpa disadari banyak umat Islam, kabar mengguncang dari kitab-kitab suci yang diarsipkan dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah peneliti Muslim yang mendapat akses ke manuskrip kuno Yahudi dan Kristen menemukan naskah yang tidak diedarkan secara publik. Salah satunya adalah Sefer Hayashar, kitab sejarah Yahudi klasik, yang dalam beberapa versi menyebutkan sosok Nabi dari padang pasir yang akan datang membawa hukum akhir dengan pengikut yang taat dan akan menjadi batu sandungan bagi Israel. Dalam naskah lain, dikenal sebagai Testament of Levi, salah satu bagian dari literatur apokrif Yahudi, disebutkan akan datangnya pemimpin terakhir umat manusia yang bukan dari keturunan Harun, tapi akan mengganti kurban dengan doa dan membakar berhala-berhala dunia. Jika dikaji lebih dalam, semua ini bukanlah kebetulan. Ciri-ciri kenabian Muhammad tersebar di banyak warisan teks Yahudi, namun sengaja dikaburkan. Mengapa? Sebab jika teks-teks itu dibuka kepada umat Yahudi sendiri, maka tak ada alasan logis untuk terus menolak beliau. Dalam 2 dekade terakhir, fenomena mencengangkan mulai muncul. Sebagian orang Yahudi ortodoks, bahkan rabi, masuk Islam secara diam-diam setelah membaca Al-Quran atau mengalami mimpi-mimpi aneh. Mereka melihat sosok bercahaya yang menyebut nama Ahmad, atau mendengar suara azan yang tak mereka pahami, atau merasa ketenangan luar biasa setelah menyentuh Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Sebagian menyembunyikan keislaman mereka agar tidak dikucilkan oleh komunitas Yahudi yang sangat tertutup. Sebagian lagi lari ke negara Muslim dan hidup dalam pengasingan. Mereka tahu, tapi mereka takut, dan inilah bab paling menyedihkan dari sejarah penolakan Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Sebagian dari mereka yakin beliau adalah nabi terakhir, tapi ketakutan sosial dan tekanan tradisi membuat mereka tetap bungkam. Rahasia yang tak bisa terus dikubur. Kini kita sampai pada titik genting. Apa yang selama ini ditolak, dicaci, bahkan diperangi oleh kaum Yahudi, sebenarnya adalah apa yang mereka sendiri tahu, bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan terakhir Allah, penutup para nabi, pemimpin umat manusia, dan pembawa risalah yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka sendiri.
Penolakan mereka telah membentuk rantai sejarah kelam yang berdampak besar hingga hari ini. Dan ironisnya, justru dari kalangan mereka sendiri muncul penggokuen-penggokuen kecil yang membenarkan semua tanda kenabian itu. Tapi selagi rahasia ini tetap dikubur, umat Islam harus bangkit menyingkapkan tabir itu, lembar demi lembar. Sabab sejarah tidak akan berpihak kepada pemalsuan dan kebenaran. Akan terus mencari jalan untuk muncul ke permukaan saat kita menelusuri semakin dalam dokumen-dokumen yang disembunyikan. Satu pertanyaan mengemuka. Seandainya kaum Yahudi benar-benar menerima Nabi Muhammad, bagaimana wajah sejarah dunia akan berubah? Jawabannya mengguncang. Seluruh orientasi spiritual umat manusia akan bersatu dalam Islam sejak awal abad ke-7. Tidak akan ada perselisihan antara monoteisme, Yahudi, Kristen dan Islam. Tak akan ada perang salib, tak akan ada penjajahan Eropa atas dunia Islam, bahkan barangkali tidak ada tatanan dunia sekuler seperti sekarang. Tapi sejarah berjalan di jalur yang lain, sebab penolakan Yahudi terhadap Rasulullah bukan hanya menolak pribadi, tapi juga membangun narasi tandingan yang akan menggeser kiblat umat manusia dari wahyu kepada rasionalisme sekuler, dan semuanya dimulai dari satu penolakan. Dia bukan dari bangsa kami. Apa yang terjadi setelahnya menjadi bab yang lebih gelap lagi. Pasca wafatnya Rasulullah, umat Islam berkembang sangat cepat. Kekuasaan Yahudi melemah, mereka tercerai-berai. Namun mereka tidak tinggal diam. Di tengah kemajuan pesat Islam di bawah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah, mereka bersekutu diam-diam dengan faksi Kristen Romawi Timur, Bizantium, musuh yang selama ini mereka benci, sebab satu hal yang disepakati oleh Yahudi dan Kristen Ortodoks pada masa itu adalah mereka sama-sama tidak ingin Islam menjadi poros kekuasaan dunia. Dalam catatan sejarah klasik, termasuk dalam kitab Al-Kamil fi At-Tariq karya Ibnu Al-Atsir, tercatat bahwa Yahudi turut mendanai operasi intelijen dan penyusupan ke wilayah-wilayah Islam. Mereka menyusup ke dalam pasar, pemerintahan, dan lembaga ilmiah Islam untuk satu tujuan, menggoyahkan keutuhan pemikiran Islam dari dalam. Di masa kekuasaan Abbasiyah, muncul gerakan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya Yunani, Persia, dan India. Ini adalah fase awal yang membawa kemajuan ilmu dalam dunia Islam, tapi di balik itu, kaum Yahudi dan sekutunya diam-diam menyisipkan paham-paham destruktif. Salah satu contoh jelas adalah kelompok Mu'tazil yang menuhankan akal di atas wahyu dan kemudian menjadi alat politik untuk mengkriminalisasi akidah Ahlus Sunnah. Tak sedikit dari para penerjemah pada masa itu adalah Yahudi yang masuk Islam secara formal, namun membawa semangat rasionalisme ekstrem yang bertentangan dengan landasan Al-Quran dan Sunnah nama-nama seperti Saadia Gaon, Seranya, Babilonia yang mempengaruhi logika Islam awal, atau Ibnu Jannah, ahli tata bahasa Ibrani yang ikut dalam percaturan ilmu Islam, menjadi bagian dari jejak penyusupan pemikiran. Mereka menggunakan pintu sains dan bahasa untuk menyuntikkan virus intelektual yang tidak kasat mata. Satu hal yang jelas, penolakan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad kini berubah bentuk menjadi infiltrasi pemikiran, tidak membantah secara terbuka, tapi mengganggu pondasi Islam dari akar-akarnya. Zaman berganti, tapi kebenaran tak pernah diam. Di era modern, seiring terbukanya akses terhadap naskah-naskah kuno dan kebebasan akademik, sejumlah tokoh Yahudi modern secara tidak langsung mengakui kenabian Nabi Muhammad, meski mereka tak pernah menyebutkannya sebagai nabi untuk semua. Salah satunya adalah Leopold Weiss, seorang Yahudi asal Austria yang kemudian masuk Islam dan dikenal dengan nama Muhammad Asad. Dalam bukunya The Road to Mecca, ia menulis bahwa nubuatan tentang Nabi Muhammad sangat jelas dalam Alkitab Yahudi yang ia pelajari sejak kecil. Bahkan dalam wawancara terakhirnya, ia menyebutkan, "Saya tidak menemukan satupun alasan intelektual yang sah untuk menolak kenabian Muhammad, kecuali jika seseorang menutup matanya ropet-ropet terhadap fakta
kitab sucinya sendiri. Muhammad Asad hanyalah satu contoh dari Yahudi yang menerima kebenaran. Tapi masih banyak lainnya yang hanya menyimpan kesimpulan itu dalam diam. Dalam sebuah diskusi tertutup antar akademisi Yahudi di Tel Aviv tahun 2013, seorang rabi dikabarkan mengatakan, "Kami tahu Muhammad adalah pembawa kebenaran, tapi kami memilih jalan kami sendiri." Kalimat ini menggambarkan puncak dari semua yang selama ini tersembunyi. Kebenaran telah diketahui, tetapi tetap ditolak karena fanatisme, kekuasaan, dan sejarah panjang pengingkaran. Setelah segala dokumen dan manuskrip dibuka, setelah kitab-kitab Taurat ditelusuri, dan sejarah Yahudi diurai satu persatu, tersisa satu mukjizat yang tak bisa diputarbalikkan, yang sejak 1400 tahun lalu telah menjadi saksi hidup kebenaran itu, Al-Quran. Kitab ini, yang turun kepada Nabi Muhammad, berisi lebih dari sekadar wahyu. Ia adalah bukti otentik bahwa orang Yahudi tahu dan menolak. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan teguran langsung. "Mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah dahulu, jika benar kamu orang-orang beriman?" Quran Surat Al-Baqarah, ayat 91. Mereka berkata, "Hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman." Quran Surat An-Nisa, ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Quran Surat Al-An'am, ayat 114 ayat. Ini bukan sekadar kecaman, rekaman sejarah dalam bentuk wahyu. Ia menjelaskan motif sesungguhnya. Penolakan kaum Yahudi bukan karena buta, tapi karena enggan tunduk. Dan selama umat Islam tidak membuka kembali lembaran ini, selama itu pula, masu-masu Islam akan terus memainkan narasi bahwa penolakan Yahudi adalah hal biasa. Padahal ia adalah bagian dari skenario besar pemutusan risalah langit. Kini, semua kembali kepada umat Islam. Kini sejarah berada di tangan kita. Semua bukti telah ada. Nubuatan yang sesuai, konspirasi yang terdokumentasi, penyusupan pemikiran yang terencana, dan pengakuan diam-diam dari sebagian Yahudi sendiri. Tinggal pertanyaannya, apakah umat Islam mau menyadari semua ini dan menegakkan risalah yang diwariskan Rasulullah? Ataukah kita malah tertidur dalam narasi-narasi palsu buatan mereka? Sebab yang lebih berbahaya dari penolakan mereka adalah jika kita sendiri tidak paham alasan mereka menolak. Sejarah tak pernah berdiri sendiri. Ia membentuk pola, dan jika kita cukup cermat menelusurinya, kita akan menyadari bahwa penolakan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad yang dahulu dilakukan secara frontal, kini telah berevolusi menjadi strategi global yang tersembunyi di balik simbol politik, ekonomi, dan media. Apa yang dulunya dilakukan oleh Huyai bin Akhtab di Madinah, kini diteruskan oleh lembaga-lembaga internasional yang berpengaruh dalam membentuk opini dunia tentang Islam. Dan ini bukan teori konspirasi. Ini adalah kenyataan yang bisa ditelusuri melalui arsip, jaringan, dan agenda geopolitik yang mengakar pada satu tujuan utama, menggagalkan kebangkitan risalah Nabi Muhammad di dunia modern setelah Perang Dunia II. Berdirilah entitas yang dikenal sebagai Negara Israel pada tahun 1948 di atas tanah yang sebelumnya dihuni oleh umat Islam selama berabad-abad. Tapi pendirian Israel bukan sekadar ambisi tanah air bagi Yahudi yang teraniaya. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam dokumen-dokumen Zionis awal, termasuk protokol-protokol dan memorandum pertemuan internasional, kita akan menemukan tujuan ideologis tersembunyi yang tak banyak diungkap, menghalangi kembalinya otoritas dunia ke tangan umat Islam dengan cara mematahkan pengaruh Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Dalam banyak konferensi Zionis, risalah Nabi Muhammad dipandang sebagai ancaman ideologis yang jauh lebih besar daripada kekuatan militer manapun. Kenapa? Karena selama Islam masih hidup dalam jiwa umatnya, mereka tidak akan pernah bisa dikuasai secara utuh. Dan karena itu pula, upaya Yahudi modern bukan hanya menjaga wilayah geografis, tetapi juga menguasai narasi global
tentang Islam dan Nabi Muhammad. Salah satu bentuk penolakan modern Yahudi terhadap Nabi Muhammad adalah melalui propaganda sistemik yang menyusup ke dunia pendidikan, seni, perfilman, dan media internasional. Mereka tidak lagi berkata, "Dia bukan nabi kami." Seperti di masa Huyai bin Akhtab, kini mereka berkata, "Dia pemimpin kekerasan," atau "ajarannya usang dan berbahaya," atau bahkan, "Ia hanyalah pemimpin suku dari padang pasir." Semuanya dibungkus dengan dalih ilmiah, kebebasan berekspresi, atau kajian akademik. Padahal, akar ideologinya tetap satu, penolakan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Lihat bagaimana tokoh-tokoh orientalis Yahudi seperti Bernard Louis dan Ignaz Goldziher, meskipun diakui dunia akademik barat, ternyata menyebarkan interpretasi bias terhadap wahyu, hadis, dan sejarah Islam. Mereka menanam benih keraguan dalam kalangan intelektual muslim sendiri. Inilah bentuk baru dari perang spiritual, menghancurkan Islam bukan dengan senjata, tapi dengan keraguan. Jika kita telusuri lebih dalam, Palestina bukan hanya soal tanah, Yerusalem bukan sekadar konflik geopolitik. Di balik proyek Yahudi modern di tanah suci itu, ada tujuan teologis, menghapus jejak risalah Nabi Muhammad dari jantung dunia Islam. Kenapa Al-Aqsa menjadi target utama? Kenapa wilayah tersebut sangat strategis bagi kaum Yahudi? Karena mereka tahu, di tempat itulah banyak nabi diutus. Dan yang terakhir dari semuanya adalah Nabi Muhammad yang pernah memimpin sholat para nabi di malam Isra Mi'raj, menjadi imam kenabian secara simbolik dan nyata. Menghapus pengaruh Nabi Muhammad dari Yerusalem berarti menghapus pengakuan bahwa beliau adalah penyempurna semua risalah sebelumnya. Dan oleh karena itu, penolakan mereka bukan hanya di masa lalu, penolakan itu masih hidup dan kini terwujud dalam bentuk penjajahan fisik dan spiritual. Pertanyaan besar, akankah Yahudi beriman pada akhir zaman? Namun Al-Quran juga mencatat bahwa penolakan Yahudi tidak akan berlangsung selamanya. Dalam ayat-ayat akhir zaman disebutkan bahwa akan datang waktu ketika sebagian dari mereka akan beriman, dan sebagian dari Bani Israel akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Para ulama tafsir Ahlussunnah menjelaskan bahwa ini akan terjadi di akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan hukum Islam. Pada saat itulah, tak ada lagi tafsir, tak ada lagi ruang untuk manipulasi teks. Semua kebenaran akan terbuka, dan orang-orang Yahudi yang masih hidup ketika itu tak akan punya pilihan selain tunduk kepada kebenaran risalah Nabi Muhammad. Itulah janji Allah. Saat ini, mereka tidak takut pada negara-negara Islam yang lemah. Mereka tidak takut pada umat yang sibuk berselisih tentang hal-hal kecil. Yang mereka takutkan adalah umat yang kembali mengenal Rasulullah, umat yang kembali memahami kenapa beliau ditolak dan kenapa beliau harus diikuti, karena selama umat Islam bangga pada Rasulnya, menghidupkan sunnahnya, dan meneladani akidahnya, maka kekuatan apapun tidak bisa menjatuhkan Islam. Dan itulah mengapa narasi seperti ini yang Anda tonton, atau baca, atau dengar sekarang menjadi bahaya besar bagi musuh-musuh Islam. Karena satu orang yang sadar, satu hati yang tercerahkan, satu umat yang bangkit, cukup untuk menghancurkan kebohongan baru berdebat. Kesimpulan sementara, mereka tahu, tapi mereka menolak satu fakta tak terbantahkan dari awal hingga hari ini adalah ini. Kaum Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka, tapi mereka memilih menutup mata. Mereka memilih membangun dunia dengan sistem yang menolak wahyu. Mereka memilih hidup dalam dogma lama yang tak mampu mereka buktikan, dan Allah telah berfirman, "Apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginanmu, maka kamu menjadi sombong, lalu sebagian kamu mendustakan, dan sebagian kamu bunuh?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Inilah mereka, dan inilah kita umat Islam yang kini memegang amanat terakhir, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Walau mereka menolak,
Walau mereka menyembunyikan, walau mereka memerangi, tetaplah sampaikan. Karena risalah ini adalah kebenaran yang tak bisa dihentikan. Kini tibalah kita pada babak terakhir dari lembaran yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh sejarah buatan. Bagaimana umat Islam seharusnya merespons penolakan Yahudi terhadap Nabi Muhammad, bukan dengan emosi sesaat, bukan pula dengan retorika kosong, tetapi dengan strategi peradaban. Karena sejatinya, penolakan kaum Yahudi terhadap kenabian Rasulullah bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah ujian besar bagi kelestarian risalah Islam. Dan selama umat ini tidak memahami akar penolakan itu, selama itu pula kita akan terus bermain di medan yang ditentukan musuh. Satu kesalahan terbesar umat Islam adalah menghadapi penolakan Yahudi hanya dengan kemarahan emosional. Padahal Yahudi sangat paham cara mengelola emosi publik. Mereka tidak menyerang dengan senjata secara langsung. Mereka menyusup dengan informasi, persepsi, narasi, dan pendidikan, dan semua itu diarahkan untuk melemahkan semangat kaum muslimin dari dalam. Mereka menyusup ke dunia pendidikan Islam melalui kurikulum-kurikulum global. Mereka mengendalikan persepsi publik dunia lewat media internasional. Mereka membentuk opini bahwa Muhammad hanyalah nabi lokal, sementara ajaran mereka diklaim universal. Jika umat Islam ingin bangkit, kita tidak bisa melawan narasi itu dengan amarah. Kita harus menjadi penjaga peradaban, penjaga literasi kenabian. Mereka menolak Rasulullah karena mereka paham kekuatannya. Maka umat ini wajib mempelajari kembali keagungan Nabi mereka sendiri secara ilmiah, spiritual, dan peradaban. Hari ini, berapa banyak umat Islam yang mengenal kisah Rasulullah hanya sebatas nama dan beberapa cerita populer. Berapa banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa Nabi Muhammad disebut dalam kitab-kitab Yahudi dan Injil asli? Berapa banyak yang tidak tahu bahwa kaum Yahudi sebenarnya mengenali beliau dengan sangat jelas? Inilah kelemahan kita. Kita lupa membuka sejarah, kita kehilangan narasi, kita membiarkan musuh membuat ulang sejarah kenabian menurut versi mereka. Maka langkah pertama adalah bangkitkan kembali semangat sirah nabawiyah, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai dokumen peradaban yang menjelaskan posisi Nabi dalam sejarah dunia. Umat Islam harus menguasai naskah-naskah Yahudi dan nubuatan-nubuatan kenabian yang tersembunyi. Sejarah penolakan terhadap nabi-nabi terdahulu. Agar tidak mengulang kesalahan yang sama, strategi dakwah yang Rasulullah pakai untuk menghadapi mereka dengan hikmah, ilmu, dan ketegasan. Hari ini, kaum Yahudi mendidik anak-anak mereka sejak usia dini tentang sejarah mereka, tentang penindasan yang mereka alami, dan tentang hak ilahi atas tanah suci. Bagaimana dengan umat Islam? Berapa banyak anak Muslim yang tahu bahwa nabi mereka disebut dalam Taurat dan Injil? Berapa banyak yang paham bahwa penolakan Yahudi bukan karena Rasulullah salah, tetapi karena mereka sadar beliau benar? Umat Islam harus mengembangkan kurikulum literasi nubuatan, membangun lembaga konten, dan kanal media yang membeberkan fakta-fakta rahasia tentang pengakuan para ulama Yahudi yang masuk Islam, naskah-naskah kuno yang menyebut ciri-ciri kenabian Muhammad, bagaimana konspirasi diam-diam Yahudi terus berjalan di dunia modern, dan bagaimana umat Islam bisa mengambil kembali kendali sejarah. Kita tidak menyerang Yahudi dengan kebencian, tapi kita menyerang sistem penyesatan yang mereka bangun dengan kebenaran yang bersumber dari wahyu. Setiap kali mereka berkata, Muhammad bukan nabi, kita jawab dengan ayat, orang-orang yang telah kami beri kitab. Mereka mengenal dia, Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 146. Setiap kali mereka membuat karikatur Nabi, kita jawab dengan ilmu dan akhlak, serta membongkar fakta bahwa nenek moyang mereka sendiri membenarkan kenabiannya. Kita jawab bukan hanya dengan pidato, tetapi data, dokumen, dan sejarah yang mereka sembunyikan. Harapan terakhir, sebagian dari mereka akan beriman. Allah tidak menutup seluruh pintu untuk Bani Israel. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa akan ada segelintir dari kalangan Yahudi
yang kelak beriman dengan tulus kepada Rasulullah, bukan karena tekanan, tapi karena kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang murni mencari Tuhan, yang hatinya tidak terikat pada kekuasaan atau simbol-simbol etnis. Mereka akan menemukan bahwa satu-satunya jalan yang masih lurus adalah jalan kenabian Nabi Muhammad. Namun, mereka butuh satu hal, kebenaran itu harus dibuka, dan tugas itu kini jatuh kepada kita. Inilah sejarah yang selama ini ditutup-tutupi oleh lembaga-lembaga intelektual dunia, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dikenal oleh Yahudi, tapi mereka tolak karena fanatisme, ras, ketakutan kehilangan kekuasaan, kedengkian historis, dan keberanian untuk menyembunyikan wahyu dari umat mereka sendiri. Kini, rahasia itu telah dibuka. Fakta telah dihamparkan. Dan kita, umat Islam, tidak punya pilihan selain menjadi penjaga risalah I&I sampai cahaya itu kembali bersinar di seluruh penjuru bumi. Kini tibalah saatnya membuka lembaran yang paling sensitif dan jarang dibahas secara terbuka, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Benarkah kitab Taurat dan Talmud Yahudi menyebut-nyebut kedatangan Nabi Muhammad? Dan jika iya, bagian mana dari teks-teks tersebut yang mereka sembunyikan? Ubah atau ubah maknanya secara licik? Sebab dalam peradaban Yahudi, teks bukan sekadar tulisan. Ia adalah pusat kekuasaan, dan menguasai teks adalah menguasai umat. Mereka tahu, jika nubuatan dalam Taurat benar-benar dibuka dan ditafsirkan dengan jujur, maka tidak ada pilihan teologisis selain tunduk kepada Nabi Muhammad. Maka disinilah pengkhianatan besar itu dimulai. Pengaburan tafsir nubuatan. Nubuatan dalam Taurat. Seorang nabi seperti Musa, salah satu nubuatan utama dalam kitab Ulangan Deuteronomi, jam 18:18, menyebutkan, "Aku akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, seperti engkau, Musa, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang aku perintahkan kepadanya." Ini adalah ayat yang digunakan kaum Yahudi dan Kristen untuk menantikan kedatangan Mesya atau Nabi akhir zaman. Namun perhatikan istilah kuncinya, seorang nabi seperti engkau, Musa, dari saudara-saudaramu, akan berkata sesuai perintah Tuhan. Siapa saudara dari Bani Israel? Mereka adalah Bani Ismail. Dan siapa nabi yang paling mirip dengan Musa dalam syariat, kepemimpinan politik, hukum, dan wahyu tertulis? Bukan Isa bin Maryam, karena beliau tidak membawa hukum baru, hanya Nabi Muhammad. Dan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, "Sesungguhnya telah kami utus kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atas kamu, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa." Quran, Surat Al-Muzammil, ayat 15. Kesamaan antara Muhammad dan Musa adalah bukti kenabian yang sangat kuat. Maka tak heran jika kaum Yahudi merasa terguncang, karena itu berarti risalah terakhir tidak datang dari garis keturunan mereka. Dalam kitab Habakuk 3:3 dan kitab Ulangan 33:2 disebutkan, Tuhan datang dari Sinai, dan cahayanya bersinar dari Sir. Dia bersinar terang dari Gunung Paran. Para mufasir Yahudi menafsirkan Sinai sebagai tempat turunnya Taurat kepada Musa, Sir sebagai tempat Isa bin Maryam muncul, daerah Galilea. Tapi Paran, ini yang mereka sembunyikan. Paran adalah nama Ibrani untuk wilayah yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Faran, dan disebut dalam kitab-kitab Arab sebagai lembah tempat Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim, yakni Makkah. Dengan kata lain, Taurat secara tersirat mengakui munculnya cahaya kenabian dari Makkah. Siapa yang muncul dari Makkah membawa risalah Tuhan? Tentu Nabi Muhammad. Kitab Kidung Agung Song of Songs, nama Muhammad yang disembunyikan ini adalah salah satu fakta paling mencengangkan. Dalam Kidung Agung jam 5:16 tertulis dalam bahasa Ibrani. Terjemahannya oleh orang Yahudi dan Kristen berbunyi, "His mouth is sweetness itself. He is altogether lovely." Namun kata yang diterjemahkan sebagai altogether lovely adalah ma, mat, m, bentuk jamak kehormatan dari ma,
Mat, yang fonetiknya sangat dekat dengan Muhammad. Beberapa orientalis modern Muslim, termasuk Prof. Ahmad Didat dan Muhammad atau Rahim, mengkaji bahwa nama Muhammad tersirat dalam teks ini, tapi kemudian disamarkan oleh terjemahan bias. Ketika ditanya, sebagian rabi menjawab, itu hanya berarti menyenangkan atau dicintai. Tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Tapi jika ini benar, kenapa mereka menghindari membahas ayat ini di sinagog-sinagog Yahudi? Kenapa tidak ada penjelasan mendalam dalam Talmud soal teks ini? Karena mereka tahu implikasinya. Jika Mat itu merujuk pada seorang tokoh dari Makkah, maka klaim eksklusif mereka atas kenabian runtuh. Kitab penafsiran rabai-rabai Yahudi atas Taurat jarang disorot publik karena isinya penuh kode dan bahasa khusus. Namun, dalam beberapa bagian, ada indikasi bahwa para rabi posko Musa tahu akan datangnya nabi yang tidak berasal dari garis Harun. Dalam Sanhedrin 97a disebutkan bahwa akan datang masa ketika dunia dipenuhi kekacauan, lalu muncul seorang pemimpin dari arah timur yang membawa hukum baru. Teks ini disampaikan dengan penuh simbol dan sengaja tidak dijelaskan secara eksplisit. Banyak akademisi Yahudi menghindari diskusi ini dan menyebutnya hanya sebagai kode apokaliptik. Namun, mengapa setiap kali muncul diskusi soal Nabi Muhammad, bagian ini ditutup? Karena mereka takut bahwa kunci dari Talmud itu sebenarnya telah dikuasai oleh Nabi terakhir. Seluruh narasi ini menunjukkan satu pola yang tak terbantahkan. Mereka tahu, mereka membaca, mereka mengenali, tapi mereka menutupinya. Dan penutupan ini bukan karena tidak tahu kebenaran, melainkan karena kebenaran itu menyakitkan bagi status sosial dan agama mereka. Bahkan jika sebagian dari mereka hari ini tidak tahu Nabi Muhammad disebut dalam Taurat, maka itu karena mereka telah dicegah untuk tahu, karena doktrin Yahudi sejak kecil mengajarkan mereka untuk mengabaikan semua ajaran luar, terutama Islam. Namun kini, zaman berubah, informasi tak bisa dibendung. Ayat-ayat yang dulu disembunyikan telah kembali muncul, dan nama Nabi Muhammad yang dulu mereka hindari kini justru tampil di antara teks mereka sendiri. Kita telah menelusuri bukti demi bukti dari kitab-kitab Yahudi, Taurat, Talmud, hingga literatur apokrif yang dengan jelas meski secara tersamar menunjukkan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Kita juga telah memahami mengapa kaum Yahudi menolak beliau, meski mereka mengenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun masih tersisa satu lembar akhir yang harus dibuka sebelum kita menutup seluruh narasi sejarah ini. Apa dampak penolakan Yahudi terhadap risalah Nabi Muhammad terhadap dunia saat ini? Dan apa yang akan terjadi pada mereka di akhir zaman? Karena penolakan itu bukan hanya sejarah, ia masih hidup, bergerak, dan menentukan arah dunia hari ini. Saat kaum Yahudi menolak Nabi Muhammad, mereka tidak hanya menolak sosok manusia, mereka menolak penutup semua wahyu. Dan ketika mereka menolak penutup wahyu, maka mereka kehilangan orientasi spiritual selama-lamanya. Akibatnya, mereka tersesat dalam ritual yang mati. Mereka kehilangan nabi, tapi tidak mampu melahirkan nabi baru. Mereka membentuk tatanan sosial berbasis etnis dan eksklusivisme, bukan rahmat dan keadilan, dan mereka mulai membentuk peradaban modern tanpa Tuhan. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai sakafah almaniyah, budaya sekularistik, budaya yang menjauh dari wahyu dan membangun dunia hanya dengan kekuatan akal dan kekuasaan. Dan siapa penggerak utama budaya ini? Elit Yahudi yang menggenggam dunia lewat ekonomi dan teknologi. Penolakan terhadap Nabi Muhammad tidak berhenti di Madinah. Ia menjelma menjadi sistem global yang secara aktif meminggirkan Islam dari pusat peradaban, nubuat akhir zaman. Saat Yahudi akan dihadapkan kembali dengan kebenaran, namun sejarah tidak berhenti di sini. Al-Quran dan hadis-hadis sahih telah mengabarkan bahwa akan datang masa di mana Yahudi akan kembali berhadapan dengan risalah Nabi Muhammad, kali ini secara global, frontal, dan tanpa ruang untuk sembunyi. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Seorang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon.
maka batu dan pohon akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon garkat, karena itu adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim, nomor 2922. Hadis ini bukan seruan kekerasan, tetapi nubuat tentang akhir sejarah penolakan mereka, bahwa penolakan itu tidak akan bisa terus mereka sembunyikan di balik diplomasi, hukum, atau opini publik. Akan datang masa ketika semua topeng runtuh dan Yahudi harus berhadapan langsung dengan umat Nabi Muhammad, bukan untuk didominasi, tetapi untuk diadili oleh sejarah dan wahyu. Apakah mereka akan beriman di akhir zaman? Sebagian dari mereka, ya, hal ini ditegaskan dalam firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat, Isa akan menjadi saksi atas mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 159. Para ulama, seperti Ibnu Katsir, As-Syaukani dan Syekh As-Sadi, menafsirkan bahwa ayat ini menjelaskan kejadian akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan syariat Islam. Pada saat itulah, ahli kitab, termasuk Yahudi, akan tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, dan bahwa syariat yang dibawa beliau adalah satu-satunya yang diakui Allah. Namun, bagi banyak dari mereka, iman itu datang terlambat, karena penolakan mereka selama berabad-abad telah membentuk sejarah penuh pengkhianatan dan permusuhan, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Satu hal yang sangat ditakuti oleh elit Yahudi modern adalah kebangkitan Islam berbasis wahyu, bukan Islam budaya, bukan Islam liberal, tapi Islam Muhammad yang tegas, tauhidi, dan membebaskan manusia dari semua bentuk perbudakan selain Allah. Inilah sebabnya mengapa mereka menghina Nabi lewat kartun dan media. Mereka mendanai gerakan liberalisasi Islam. Mereka mempromosikan Islam versi moderasi yang melepaskan diri dari sunnah. Dan mereka menyusupkan keraguan terhadap Al-Quran dan hadis ke dalam akademi Islam. Semua itu adalah bentuk penolakan ulang dengan metode baru, tapi dengan niat yang sama. Karena selama Nabi Muhammad hidup dalam hati umat ini, mereka tidak bisa menundukkan dunia. Tugas umat Islam hari ini. Kini semua dokumen telah terbuka. Bukti telah dibentangkan, fakta sejarah yang mereka sembunyikan selama berabad-abad telah terbongkar. Tinggal pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Jika kita hanya berhenti pada kemarahan, maka kita tidak berbeda dengan orang yang dibutakan oleh kebencian. Tapi, jika kita menjadikan ini sebagai panggilan untuk kembali kepada risalah Nabi Muhammad secara menyeluruh, maka kita sedang memulai kebangkitan hakiki. Kita harus membaca ulang sirah nabawiyah dengan lensa sejarah dan akidah, membangun kurikulum sejarah kenabian di semua lapisan pendidikan, menghidupkan media Islam yang membuka fakta-fakta tersembunyi ini menjadi duta-duta Rasulullah yang cerdas, tangguh, dan penuh adab. Karena jika umat Islam sendiri tidak membela kebenaran Nabi mereka, maka siapa lagi yang akan membongkar kebohongan musuh? Akhir dari penolakan itu adalah kemenangan risalah, dan yakinlah sebagaimana firman Allah, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengungguli semua agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Penolakan Yahudi bukan akhir dari risalah. Penyesatan mereka bukan penentu kebenaran, dan makar mereka, sebesar apapun, tidak akan bisa menghentikan janji Allah. Karena sejarah tidak berpihak kepada yang kuat secara politik, tapi kepada yang jujur terhadap wahyu. Dan selama umat ini masih menyebut, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka risalah ini tidak akan pernah padam. Kini, setelah seluruh lembaran sejarah ini kita buka satu demi satu, dari naskah kuno Taurat, bisikan samar dalam Talmud, hingga fakta-fakta mencengangkan yang telah lama disembunyikan, satu kesimpulan tak terbantahkan telah berdiri tegak di hadapan kita. Kaum Yahudi menolak Nabi Muhammad bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka terlalu tahu. Mereka mengenalnya, mereka membaca tanda-tandanya, mereka melihat dalam diri beliau
seluruh ciri yang tertulis dalam kitab suci mereka. Namun, demi fanatisme ras, demi kekuasaan agama, dan demi ego sejarah, mereka memilih jalan penolakan. Dan penolakan itu tidak berhenti di masa silam. IAIM menjadi gerakan ideologi, sistem pendidikan, dan tatanan global yang terus bekerja siang dan malam untuk mengaburkan cahaya Islam dari dunia. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh, wahyu tidak bisa dibungkam, dan nama Muhammad akan terus menggema dari lisan para ulama, dari dada para pemuda, dari bumi Makkah hingga ke seluruh pelosok dunia. Kini tanggung jawab itu berada di pundak kita semua, untuk meluruskan sejarah yang diputarbalikkan, untuk membongkar kebohongan yang diwariskan turun-temurun, dan untuk menyampaikan kepada dunia dengan ilmu dan keberanian bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka, jangan takut berdiri di barisan kebenaran, jangan ragu menyuarakan risalah yang telah lama dibungkam, dan jangan pernah lelah menjadi bagian dari kebangkitan umat yang memahami kenapa Nabi mereka ditolak, agar mereka tak lagi tertipu. Karena pada akhirnya, cahaya Nabi Muhammad akan mengalahkan gelapnya makar siapapun yang berusaha memadamkannya. Dan Allah tetap menyempurnakan Qohayaniyah, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Ashaf, ayat 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.